Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang secara khusus mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita minta Tuhan menuntun kita dengan firman-Nya. Kita minta Tuhan mengarahkan kita dalam jalan-jalannya yang sempurna, karena kita percaya jalan Tuhan dengan jalan kita jauh berbeda. Karena itu kita mau belajar menyerahkan jalan-jalan kita, menyerahkan pergumulan kita, menyerahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Melalui apa? Melalui perenungan firman Tuhan, melalui doa dan pujian setiap hari. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu mengerjakan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan Yesus, mengajak setiap umat Tuhan untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Kenapa? Supaya apa yang baik itu ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Sama-sama bilang amin. Ya kan saudara, ini yang menjadi kerinduan kita. Apa yang baik yang berasal daripada Tuhan ditambahkan atas kehidupan kita. Karena itu kita mau mencari Tuhan, mencari kebenarannya setiap hari dengan memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kami boleh ada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dalam anugerah Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, kami mengucap syukur. Karena itu biarlah pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung minggu. Di hari Sabtu ini kita bersyukur bahwa hari-hari yang kita lalui semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, sehingga tidak kekurangan apapun yang baik dalam kita mengiring Tuhan. Betul keadaan pandemik hari-hari ini, betul di berbagai daerah sudah mengadakan PPKM darurat, dan orang-orang yang berusaha, pengusaha, pekerja, dan mengalami goncangan ekonomi. Tapi kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Karena itu kita mau push atau paksa iman kita untuk berserah. Sama-sama bilang sama saya harus berserah. Amin. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita ditentukan oleh tangan Tuhan yang kuat. Dan tergenapi firman Tuhan, apa yang diberkati akan tetap diberkati. Katakan amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Roma 8 pasal 8 ayat 32, Alkitab bilang begini, siapa ia? Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Saudara perhatikan, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Allah itu yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Maksudnya apa? Sudah dikasih dalam Tuhan. Alkitab sedang mengajarkan kepada kita, kita ditebus pada saat kita berdosa. Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia bukan karena kita berbuat baik, karena perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Bukan karena amal ibadah kita, karena amal ibadah kita tidak bisa diselamatkan. Justru kita mengucap syukur dengan beribadah kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Justru kita berbuat baik kepada sesama kita karena kita mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti kita diselamatkan tatkala kita masih berdosa. Bayangin saudara, Allah aja mau berinisiatif mengasihi kita sebagai umatnya tatkala kita masih berdosa, apalagi sekarang kita sudah diperdamaikan dengan pribadinya, dengan kematian anaknya. Maka Rasul Paulus bilang, bagaimana ia tidak menyayangkan, bagaimana ia tidak mungkin mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dengan kata lain, kita pasti ditolong Tuhan, kita pasti disertai Tuhan, karena kita sudah diangkatnya dari lumpur dosa, dari tinggal dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Makanya dia juga ngomong dalam Roma 5 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Rasul Paulus bilang begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat,
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu juru selamat. Dan Allah tahu, sia-sialah usaha manusia untuk menggapai pribadinya. Karena dia jauh. Karena dosa menghalangi manusia bertemu dengan Allah. Perlu ada inisiatif Allah, inisiatif sorga untuk membuka tabir dosa itu, menyelamatkan manusia. Diutuslah Yesus untuk mati buat saudara dan saya, menyelamatkan hidup kita. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Lihat ya, dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita, haleluya, ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Pasti akan diselamatkan, pasti akan ditolong, pasti akan dibela. Ini yang menjadi kepercayaan kita, ini yang menjadi kebanggaan kita. Saya sudah diselamatkan oleh Yesus, oleh kematian Yesus buat hidup saya ketika saya masih berdosa. Apalagi ketika saya sekarang sudah diselamatkan, saya diangkat menjadi anaknya, maka saya percaya hidup saya dipelihara. Kita pasti ditolong Tuhan. Nah, banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari hari ini. Akhirnya stres, akhirnya kecewa, akhirnya ambil jalan pintas. Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh karena kematian Yesus. Kalau Dia mau mati buat kita ketika kita masih berdosa, apalagi sekarang ketika kita sudah dibenarkan. Dulu kita masih berseteru dengan Allah, diselamatkan oleh kematian Yesus. Apalagi sekarang ketika sudah diselamatkan, sudah diperdamaikan. Saudara ngerti sampai sini saudara ya? Jadi dulu masih berseteru aja kita diselamatkan oleh kasih-Nya. Apalagi sekarang ketika kita sudah dibela, ketika kita sudah ditolong, ketika kita sudah diselamatkan. Berarti kita hidup dalam kasih karunia Allah. Kita hidup dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Haleluya. Ini yang jadi kebanggaan setiap kita. Jangan sampai kita berpikir Tuhan pergi meninggalkan kita. No, itu permainan licik iblis saudara. Yang membuat kita akhirnya merasa jauh dari Tuhan. Kita masih berdosa, diselamatkan oleh darahnya, oleh kematian Yesus. Apalagi sekarang ketika kita sudah dibenarkan. Haleluya. Kita hidup dalam damai-Nya. Kita hidup dalam pemeliharaannya. Kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Stop mengandalkan diri sendiri. Stop mengandalkan manusia, orang-orang yang kau pikir bisa menolong kau. Andalkan Tuhan. Dia sanggup tolong kita, Dia sanggup bela kita, Dia sanggup sertai kita di masa-masa pandemik ini. Justru kita harus membangun lebih lagi hubungan kita dengan Bapa. Karena Dia Bapa tidak pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia mau menolong kita. Dia mau membela kita. Saya mau pastikan Dia mau saudara. Hanya terkadang kita so pintar. Terkadang kita nggak pakai kekuatan Dia. Kita pakai kekuatan kita. Hari ini saya mau ingatkan, kita pasti ditolong Tuhan. Jaminannya jelas. Dulu masih berdosa aja Tuhan mau mati buat saya melalui kematian anaknya kok. Apalagi sekarang ketika saya sudah diangkat menjadi anaknya, pasti Tuhan tolong saya, pasti Tuhan bela saya, pasti Tuhan sertai saya, pasti Tuhan memberkati dan mengurapi setiap kita semua. Amin. Ini yang menjadi kerinduan kita. Ayo anak-anak Tuhan di akhir zaman tetap punya pemahaman yang benar bahwa saya pasti ditolong Tuhan, saya pasti dibela Tuhan. Kenapa? Karena saya adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami beranggapan bahwa Tuhan telah pergi meninggalkan kami, Tuhan tidak menolong kami. Hari ini kami mengerti, hari ini kami tahu akan kebenaran, bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kami. Kami sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami masih berdosa, Tuhan mau mati buat setiap kami, menebus kami, menyelamatkan kami. Terlebih ketika kami sudah diperdamaikan.
Terlebih ketika kami sudah diangkat menjadi anak-anak-Mu, kami pasti ditolong Tuhan. Kami pasti disertai Tuhan. Hamba berdoa ya Allah, biar firman termaterai dalam hati dan hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Urapan-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu ada atas masing-masing kami. Karena kami anak-anak Tuhan yang sudah diperdamaikan dengan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kita pasti ditolong Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan yang sudah diperdamaikan dengannya. Tuhan Yesus memberkati.